Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtadaw ila yaumiddin. Amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka khaira ma fi hadhihi al-laila wa khaira ma ba'daha wa na'udzu bika min syarri ma fi hadhihi al-laila wa syarri ma ba'daha. Allahumma taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tilawatana wa sadaqatana wa jami'a a'malina. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mengaruniakan kepada kita semua hingga detik ini dan malam hari ini nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesempatan dan nikmat kemudahan untuk kembali bersama-sama mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan sunnah-sunnah Rasulina Al-Karim sallallahu alaihi wasallam yang kita kemas dengan kajian tafsir dan tadabbur dari juz yang ke-27. Jamaah dirahmati Allah, pada pertemuan sebelumnya kita membahas salah satu di antara tanda orang-orang yang bertakwa. Ya, di mana di ayat yang ke-15 Allah Subhanahu wa taala firman, "Innal muttaqina fi jannati wa uyun." Orang-orang yang bertakwa itu akan mendapatkan jaminan di jannah dan mereka akan bisa merasakan uyun. Sudah kita jelaskan dahulu, ini adalah mata air yang ada di jannah. Ya, sangat begitu indah, airnya pun jernih. Pun demikian seandainya diminum, hal ini tidak menghilangkan dahaga. Akan tetapi para penduduk jannah merasakan nikmat ketika mencicipinya. Lah, di antara tanda-tanda dan amalan orang-orang yang bertakwa itu ada 3. Di ayat yang ke-16, ayat yang ke-17 malam ini kita sampaikan insyaallah, dan ayat yang ke-18. Tanda orang yang bertakwa yang pertama di ayat yang ke-16 Allah Subhanahu wa taala firman, "Akhidina ma atam rabbuhum." Akhidina ma atam rabb innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Di antaranya mereka adalah orang-orang yang ihsan. Baik ihsan secara umum maupun ihsan sebagaimana yang kita sampaikan, derajat yang paling tinggi di atas derajat iman dan Islam. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Anta budallaha ka'annaka tara, fa illam tara fa innahum fa in lam takun tara fa innahu yarak." Ini adalah karakter dan tanda orang yang bertakwa yang pertama, di mana mereka merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka begitu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, saking dekatnya itu di saat mereka beribadah seakan-akan melihat Allah. Namun di saat mereka tidak merasa melihat Allah, mereka tetap yakin Allah Subhanahu wa taala akan selalu mengawasinya. Ya, ini adalah tanda orang yang bertakwa pertama. Adapun tanda yang kedua, malam hari ini kita akan sampaikan, kanu qalilam minal laili ma yahjaun. Selain mereka merasa diawasi oleh Allah, malam hari ini kita akan lanjutkan tanda yang kedua orang bertakwa, yaitu mereka selalu menjaga malam-malamnya dengan qiyamul lail. Adapun yang ketiga, tanda yang ketiga ada di ayat yang berikutnya. Ya, di ayat yang ke-18. Mungkin barangkali nanti kita akan lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Di ayat yang ke-12 Allah Subhanahu wa taala firman, "Wabil asharihum yastaghfirun." Di mana mereka selalu memanfaatkan waktu sahur. Wabil ashar. Kenapa waktu sahur? Ya, ini adalah waktu yang sangat spesial. Nanti kita akan sampaikan juga keutamaan dari waktu sahur, sepertiga malam terakhir. Ya, di mana mereka selalu istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabil asharihum yastaghfirun. Subhanallah, inilah 3 tanda orang yang bertakwa. Oleh karenanya, jamaah dirahmati Allah, kita akan menyebutkan dulu
secara umum tanda-tanda mereka, baru nanti kita akan masuk di ayat yang ke-17. Malam ini kita akan membahas ayat yang ke-17. Ya. Akan tetapi untuk mereview sedikit tanda-tanda orang yang bertakwa, ya. Ini adalah review dari pertemuan sebelumnya. Ada muttaqin yang ada di dalam surat Az-Zariyat ini ada 3. Yang pertama ihsan, ada di ayat yang ke-16. Yang kedua itu adalah qiyamul lail atau yang kita kenal dengan salat malam. Pembahasan malam hari ini, ayat yang ke-17. Kanu qalilam minal laili ma yahjaun. Ada yang ketiga dan tanda terakhir itu selalu istighfar, yakni di waktu sahur. Itu pembahasan bulan depan insyaallah, itu di ayat yang ke-18. Kita fokus pada ayat yang ke-17 karena tentang ihsan ini sudah kita bahas sebelumnya. Inilah di antara 3 tanda orang-orang al-muttaqin sebagaimana ada di ayat yang ke-15. Ini juga sudah. Innal muttaqina fi jannati wa uyun. Apa saja amalan mereka? Yang pertama adalah idina ma atam innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Ihsan. Malam hari kita akan membahas yakni salat malam. Kanu qalilam minal laili ma yahjaun. Ya, baru yang terakhir selalu istighfar di waktu yakni sahur. Ya, kenapa ada dibedakan antara salat malam dengan istighfar? Bukankah di waktu sahur mereka juga istighfar? Ya. Ini menunjukkan bahwasanya sholat malam itu bukan termasuk hal yang wajib. Tapi bukan berarti kemudian tatkala kita nggak bisa sholat malam, lantas kita tidak berdoa, ini juga termasuk salah. Maka manfaatkanlah waktu sahur sepertiga malam terakhir tetap untuk istighfar. Nanti ada dalilnya. Dan ini yang dilakukan oleh Nabi SAW. Nabi SAW jamaah yang dirahmati Allah, ya, pernah kita mendengar atau membaca kisah ini. Ada 3 orang yang datang kepada Rasulullah, tapi mereka ini saling bercakap-cakap dan berdialog. Seperti apa sih ibadahnya Nabi? Yang satu pengen sholat malam terus, yang satu apa? Ya, puasa terus, yang satu tidak mau menikah. Intisarinya Nabi SAW berkaitan dengan sholat malam ini. Rasul SAW mengatakan, Akumu wa anam. Aku kadang-kadang sholat malam, kadang-kadang tidak. Tapi bukan berarti Nabi SAW nggak sholat. Ya, nanti ada penjelasannya sebenarnya. Kata Ibnu Qayyim, sholat malam secara umum, tapi Nabi SAW tetap tidak meninggalkan sholat witir. Tapi ada yang mengatakan Nabi SAW mengambil opsi yang ketiga, yaitu tentang tetap istighfar di sepertiga malam, yakni terakhir, dan itu nanti ada dalilnya. Insya Allah pertemuan mendatang kita akan bahas masalah hal ini. Tapi jamaah dirahmati Allah, sholat malam di ayat yang ke-17, kanu qalilam minal laili ma yahjaun. Kalau kita lihat dalam terjemahan mushaf kita, mereka tanda orang bertakwa qalilam minal lail ma yahjaun. Al-hajja itu artinya tidur. Jadi mereka tidurnya sedikit. Ya. Apakah tidur sedikit kemudian begadang nonton bola terus? Enggak. Tapi mereka itu sedikit tidurnya, sisa waktu dan sepanjang yakni malam mereka habiskan untuk apa? Yakni qiyamul lail. Nah, ini adalah
kiasan menunjukkan bagaimana ya lambung mereka jauh ke tafsir yang ya. Di dalam ayat ini disebutkan ma yahjaun kanu qalilan minal lail. Kanu qalilan minal laili ma yahjaun. Ya. Mereka sedikit sekali yahjaun. Itu kalau kita terjemahkan yakni tidurnya sedikit. Tapi pertanyaannya kapan mereka tidur sedikit ini? Tapi kita kasih gambaran jamaah dirahmati Allah. Tatkala banyak di antara kita itu menyarankan kepada anak-anak kita, wahai anak-anakku jangan lupa untuk qailulah. Lah ini yang kemudian banyak versi. Qailulah ada yang mengatakan tidur apa? Tidur siang. Tapi masalah waktunya kapan ini? Ada yang mengatakan tidur siang ya ba'da apa? Duhur. Tapi ada yang mengatakan qailulah itu kapan? Sebelum duhur. Nah, kalau seandainya qailulah dikaitkan dengan kondisi para salaf yang dahulu, mereka itu tidur siangnya, maaf dalam tanda kutip, qailulah itu kan sedikit, sebentar. Itu tidur siangnya sebelum duhur. Tapi kalau kita Ustaz tidur sebelum duhur ya 14 sampai yakni asar. Makanya akhirnya tidurnya itu ba'da apa? Pada duhur. Tapi paling tidak ini yang membedakan kebiasaan sebagian kaum muslimin memaknai qailulah. Meskipun para salaf yang dahulu ketika pengen qailulah tidur sejenak tapi sebelum duhur. Tapi pun demikian dengan yahjaun. Mereka ini tidur tapi sedikit. Kapan waktunya ini? Lah di sini ada dua pendapat ya nih jemaah. Pendapat yang pertama itu tidurnya coba kita lihat antara maghrib dengan apa? Dengan isya ternyata. Ini pendapatnya Abu Aliyah. Abul Aliyah ini salah satu tabi'in dan murid seniornya Abdullah ibn Abbas di kota Mekah. Jadi Abdullah ibn Abbas ini kan dulu hijrah. Ketika ada fitnah ya terjadi antara Ali bin Abi Thalib dan itu wajar dalam hal perkara-perkara istihadiyah. Dengan Muawiyah beliau ingin melepas ya untuk tidak memilih salah satu di antara kubu, dia malah balik kemana? Ke Makkah. Di Makkah inilah kemudian beliau merintis madrasatul Quran, madrasah tafsir dan ini adalah Abul Aliyah. Adapun pendapat yang kedua itu tidurnya ba'da yakni isya. Ya. Tapi tetap ya ukuran tidur mereka itu sedikit. Cuma untuk menentukan waktu ini ada khilaf. Ada yang mengatakan tidur sebentar ya antara maghrib dengan isya. Artinya qailulahnya waktu malam sebelum isya biar nanti punya tambahan tenaga untuk sholat malam setelah isya. Tapi ada yang mengatakan enggak ba'da isya. Nah, oleh karenanya jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, disinilah kemudian ya ada indikasi inilah yang menunjukkan keutamaan qiyamul lail. Dan ini para jumhur mengatakan yakni demikian. Jadi tidurnya mereka itu bukan sebelum isya, tapi tidurnya itu kapan? Ba'da isya. Tapi cuma sebentar, sedikit. Nah, kapan mereka tidur? Apakah ba'da isya tidur sejenak? Ataukah di pertengahan malam mereka baru tidur? Atau di sepertiga malam mereka juga
nanti kita akan sampaikan bagaimana cara Abu Hurairah untuk memvariasi tidur malam sejenak untuk bergantian dengan anggota keluarga. Ini adalah salah satu kisah inspiratif untuk kita, ya, karena kita itu kalau seandainya beribadah sendirian, ya, nggak ada partner, nggak ada pesaing dan kompetitor, itu biasanya gampang males dan mutung. Abu Hurairah mengajarkan kepada kita bagaimana memvariasi ibadah dan sekaligus kita butuh partner dan kompetitor supaya ibadah itu tetap yang berjalan. Nanti kita akan sampaikan insyaallah taala. Lah jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para ulama mengatakan bahwasanya pendapat yang lebih mendekati kebenaran, ya, tidurnya mereka sebentar itu ba'da isya. Ya, karena ada yang mengatakan ba'da maghrib sampai isya itu waktu yang makruh, ya. Dan itu dikhawatirkan kalau seandainya tidur dengan jarak waktu yang sangat mepet akan terlewati waktu yakni isya. Artinya terlewati waktu spesial untuk sholat berjamaah sholat isya. Maka oleh karenanya para ulama banyak yang mengatakan qanu qalilan minal lima yahjaun, mereka tidurnya sebentar ba'da isya. Ada kalanya di awal, ada kalanya di pertengahan malam, ada kalanya di akhir. Nanti kita akan ambil kisah dari Abu Hurairah bersama keluarganya. Taib. Kemudian yang kedua, ya, definisi pengertian qiyamul lail, ya, yang kita kenal dengan apa? Salat, yakni salat malam. Ya, apa sebenarnya definisi pengertian dari qiyamul lail? Ya, para ulama mengatakan kalau qiyam itu berarti salat. Ya, kalau lail berarti yakni malam. Maka para ulama mendefinisikan salat yang dikerjakan, ya, setelah ini isya, yakni hingga apa? Hingga terbit, yakni fajar shadiq atau fajar yang kedua. Fajar kedua. Itulah definisi dari salat malam. Ya, sebenarnya bukannya malam itu dianggap setelah tenggelam matahari. Ya, karena tidak ada sholat sunnah yang dikerjakan setelah sholat maghrib kecuali kita katakan rawatib. Adapun sholat malam dengan definisi yang lebih khusus itu baru dimulai setelah apa? Yani isya. Ya, makanya ini adalah definisinya yang dikemukakan oleh para yani ulama. Oleh karenanya qiyamul lail ini cakupannya luas. Beberapa ulama mengatakan masuk juga witir. Karena sholat witir tidak dikerjakan di siang hari, tapi masuk, ya, waktu yang begitu panjang ini ba'da isya sampai fajar shadiq, pertanda sudah masuk waktu sholat subuh. Sholat witir masuk dalam rangkaian waktu ini. Kemudian ada sholat apa lagi? Tahajud. Ada lagi sholat yakni tarawih. Makanya qiyamul lail itu adalah sholat yang mencakup jenis-jenis ibadah yang kita kenal, salah satunya sholat witir, sholat tahajud, pun demikian dengan sholat yakni tarawih. Lah ini adalah definisinya. Adapun perbedaannya jamaah yang dirahmati Allah, ya, ini adalah yang ketiga. Perbedaan, ya, antara, ya, sholat malam atau yang kita kenal dengan witir, sholat apa? Qiyamul lail, yakni dengan apa? Sholat malam dengan witir. Kita buat seperti ini saja. Nah, ini qiyamul lail. Nah, ada beberapa perbedaan antara qiyamul lail itu dengan witir. Ya, kalau kita kaitkan dengan riwayat dari Aisyah radhiyallahu taala anha, qiyamul lail itu yakni 2 rakaat atau jumlahnya apa? yakni genap. Adapun witir ini jumlahnya apa? yakni ganjil. Nanti kita akan sampaikan, yakni kadang-kadang 1, kadang 3, kadang
5, kadang 7, kadang 9, ya, dan begitulah yani seterusnya, nanti kita akan sampaikan. Ya, artinya jumlahnya ganjil, itu perbedaannya. Yang kedua, jamaah dirahmati Allah. Secara umum nanti kita akan sampaikan hukumnya. Qiyamul Lail semuanya mengatakan hukumnya sunnah. Itu perbedaannya secara umum. Tapi beberapa ulama mengatakan kalau witir ini ada pendapat. Ada yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan wajib. Ya. Lah, wajibnya ini memang sebagian ulama, tapi tetap pendapat yang sahih itu adalah sama-sama sunnah. Akan tetapi uniknya ketika membahas Qiyamul Lail itu hampir tidak ada silang pendapat kecuali kalimat syad dari tabi'in. Tapi ketika membahas witir ada silang pendapat. Kenapa demikian? Salah satunya Imam Ahmad. Imam Ahmad sampai dikemukakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Kenapa Imam Ahmad, Abu Hanifah mengatakan hukumnya wajib? Ya, disinilah Ibnul Qayyim mengatakan di dalam Zadul Ma'ad. Ya, karena Nabi SAW itu tidak pernah meninggalkan 2 sholat sunnah. Karena tidak pernah meninggalkan inilah kemudian Imam Ibnu Qayyim dan sebagian ulama termasuk Imam Ahmad meyakini kalau sholat ini hukumnya apa? Wajib. Apa saja sholat yang tidak pernah ditinggalkan? Yang pertama itu adalah witir. Ya, dan yang kedua adalah 2 rakaat sebelum subuh. Ya. Kata Imam Ibnu Qayyim, 2 jenis sholat sunnah ini tidak pernah ditinggalkan, baik dalam kondisi safar maupun dalam kondisi Nabi SAW mukim. Ini yang kemudian menjadikan ulama, ada yang mengatakan termasuk Abu Hanifah dan Imam Ahmad, 2 sholat ini ya termasuk sholat yang masuk pada derajat yani wajib. Meskipun pendapat yang sahih hukumnya apa? Yani sunnah. Taib, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah perbedaannya. Yang kedua, ya, kita akan membedakan antara sholat Qiyamul Lail yakni dengan sholat apa? Tarawih. Insyaallah kita sudah tahu ya. Kalau Qiyamul Lail ini sifat waktunya yakni umum. Artinya tidak dibatasi oleh bulan tertentu. Tapi kalau tarawih secara bahasa itu ada jeda untuk apa? Istirahat. Makanya disebut dengan tarawih istirahat. Setiap beberapa rakaat kita diberikan kesempatan untuk berhenti sejenak. Lah, pun demikian hanya terjadi di bulan apa? Yani Ramadan. Ini adalah titik perbedaannya antara Qiyamul Lail secara umum dengan tarawih. Kemudian perbedaan yang terakhir, Qiyamul Lail dengan sholat apa? Yani tahajud. Qiyamul Lail itu waktunya umum juga. Ya. Pokoknya dikerjakan mulai ba'da isya sampai menjelang subuh. Adapun untuk tahajud disebut demikian, itu ada prasyarat kenapa disebut istilah ini. Karena sholat ini dikerjakan di waktu malam setelah apa? Yani setelah bangun tidur malam. Bangun tidur malam. Ya, makanya disebut dengan tahajud. Allah SWT firman, "Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak." Meskipun semuanya masuk, witir masuk Qiyamul Lail, tahajud masuk Qiyamul Lail, tarawih yakni masuk Qiyamul Lail. Akan tetapi ada sedikit perbedaan. Kalau seandainya witir bilangannya ganjil. Ya. Dan hukumnya ada mengatakan wajib, ada yang sunnah. Kalau yang disebut tarawih ada jeda. Waktu untuk istirahat sejenak dan hanya kita jumpai di bulan Ramadan. Kalau seandainya tahajud itu sholat malam. Tapi disebut demikian baru dikerjakan setelah kita tidur. Meskipun itu hanya sejenak. Satu contoh misalnya, ba'da isya kita tidur. Cuma 2 menit, 5 menit kemudian kita sholat malam. Itu disebut apa? Yani tahajud juga. Tapi semuanya itu masuk dalam nama besar sholat malam atau Qiyamul Lail. Baik. Jamaah dirahmati Allah. Ini adalah poin yang kedua. Adapun poin yang ketiga,
Setelah kita membahas tentang definisi, kita ingin membahas tentang waktu sholat malam secara umum. Waktu sholat malam dan derajatnya. Kita tahu bahwasanya waktu sholat malam itu mulai setelah isya sampai apa? Terbit fajar. Tapi para ulama membahas derajatnya ini ada 3. Ya, derajat yang pertama itu adalah sepertiga malam pertama. Taib. Kemudian derajat yang kedua sepertiga malam kedua. Baru kemudian yang ketiga sepertiga malam terakhir. Taib. Kenapa kita bagi 3? Karena terkait sepertiga malam terakhir ini ada dalil khusus dan ini adalah waktu yang paling afdal. Disinilah Allah Subhanahu Wa Taala turun di sepertiga malam terakhir. Terkait keutamaan sepertiga malam terakhir itu nanti kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di ayat yang ke-17 atau ayat yang ke-18, wabil asharihum. Di saat mereka itu bangun di sepertiga malam, kalau enggak sholat malam mereka istighfar. Nah, itu salah satu di antara tanda orang muttaqin. Taib. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Terkait pembagian sepertiga pertama, sepertiga kedua dan sepertiga terakhir, ini pembagiannya berapa jam? Kemudian dimulai jam berapa kita bagi? Ada sebuah riwayat dari Imam Ahmad rahimahullahu taala bahwa pembagiannya itu adalah semenjak matahari tenggelam sampai matahari terbit. Tapi nanti ada yang dipangkas. Kalau kita anggap saja jam 6 ini tenggelam matahari, berarti anggap saja jam 6 pagi terbit. Jaraknya berapa ini jamaah? 12. Nah itu caranya 12 jam. Dari 12 jam ini kita bagi berapa? Kita bagi 3. Tapi ingatlah ya, kita bagi 3, nanti ada yang harus terpangkas. Kalau kita bagi 3, berarti setiap sepertiganya itu dapat jatah berapa jam? 4 jam. Ya. Lah, 4 jam inilah nanti ada yang terpangkas. Satu contoh misalnya, sepertiga malam pertama itu berarti mulai jam 6 sampai jam 10. Tapi kalau dikaitkan dengan sholat malam itu enggak dimulai dari jam 6-nya. Karena jam 6 ini baru waktu sholat maghrib. Jadi waktunya sepertiga malam pertama itu ba'da isya sampai sekitar jam 10. Itu adalah waktu pertama. Jadi ada 1 jam setengahan itu harus kita pangkas. Karena kita sebutkan tadi jamaah, disebut sholat malam itu bukan setelah maghrib. Meskipun setelah maghrib sudah disebut waktu malam. Tapi disebut sholat malam itu setelah isya. Taib, berarti sepertiga malam kedua itu dimulai kapan? Mulai jam 10 sampai jam 2. Lah, yang sepertiga malam ketiga ini juga harus kita pangkas. Mulai jam berapa? Mulai jam 2 sampai jam 6. Tapi kita tidak bisa menyebut jam 2 sampai jam 6 karena jam 6 itu sudah terbit. Ini enggak masuk malam. Berarti ada yang kita potong. Mulai jam 2 sampai fajar shadiq atau waktu sholat subuh. Maka inilah sepertiga pertama, kedua dan ketiga. Ini pertama, ini kedua dan ini ketiga. Seperti ini cara para ulama sebagaimana ada riwayat dari Imam Ahmad rahimahullahu taala. Jadi sepertiga malam pertama ba'da isya kalau kita hitung sekitar sampai jam 10-an. Sepertiga malam yang kedua sekitar jam 10 sampai jam 2 sekitar. Karena antara tenggelam dan terbitnya matahari itu berubah-ubah, ya. Dan sepertiga malam yang ketiga itu kisaran jam 2 sampai fajar shadiq, artinya sampai sebelum beberapa detik waktu masuk sholat
yakni subuh. Lah, jamaah dirahmati Allah, ini adalah pembahasan tentang waktu sholat malam dan derajatnya. Maka oleh karenanya derajat yang paling afdol sebagaimana para ulama itu ada di sepertiga malam yakni terakhir. Tapi kalau seandainya tidak memungkinkan, ya, maka jangan sampai tinggalkan 10 malam yang kedua. Kalau seandainya nggak bisa juga, kemungkinan 2 nggak bisa, 3 nggak bisa. Karena ada kemungkinan ini Ustaz, ya, giliran jaga malam satpam misalnya sampai pagi, ya, tapi jangan sampai kita tinggalkan sepertiga malam yang ini pertama. Baik, jamaah yang dirahmati Allah, ini adalah waktu. Adapun yang setelahnya, yang ketiga, 3 ini 4 ya. Kemudian yang ke-5, jamaah dirahmati Allah, kita akan yang dibahas tentang hukumnya. Hukum sholat malam. Memang para ulama sebagaimana kita sampaikan di sini hampir semuanya mengatakan ini sunnah. Tapi kalau kita telisik lebih jauh lagi, ada 2 pendapat. Ya, dari beberapa tabi'in ada mengatakan wajib. Ada alasan. Dan yang kedua, sunnah tapi yakni muakkadah. Wajib ini karena ada surat Al-Muzammil. Muzammil ayat yang kedua. Allah Subhanahu wa taala firman, ya ayyuhal muzammil, ayat pertama. Ayat yang kedua apa? Qumil laila illa qalila. Apalagi diyakini salat malam dulu itu diwajibkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dari dalil inilah sebagian ulama ada yang mengatakan salat malam itu hukumnya wajib. Tapi pendapat ini didhaifkan, dilemahkan oleh banyak ulama. Tapi pendapat yang benar itu adalah sunnah yakni muakkadah. Apa dalilnya? Banyak sekali. Para ulama menyebutkan di antaranya itu adalah sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan apa? Salat yang paling afdol setelah salat wajib itu adalah qiyamul lail. Apa yang bisa kita pahami dari sini? Berarti qiyamul lail bukan termasuk kategori salat wajib. Ya, ini adalah dalilnya. Yang pertama, ya, salat malam itu terbaik setelah yakni salat wajib. Maka para ulama mengatakan berarti salat malam ini hukumnya sunnah. Tidak mungkin kita katakan hukumnya wajib. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah mengatakan afdhalus salat ba'dal maktubah. Ya, berarti kalau ba'dal maktubah itu cuma 5. Yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika dalam peristiwa apa? Isra Mi'raj itu hanya menetapkan berapa? 5 kali dalam yakni sehari. Dan 5 kali dalam sehari itu salat malam tidak masuk. Berarti otomatis levelnya di bawah. Menjadilah yakni sunnah. Kalau seandainya wajib pasti dimasukkan di sini, tapi kenyataannya tidak. Yang ketiga yakni jamaah dirahmati Allah, ada kisah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu itu pernah ditegur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika malam-malam itu dibangunkan oleh Rasulullah ke rumahnya Fatimah. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam berarti ke rumahnya Fatimah, ke rumahnya menantunya, ke Ali. Ketika didapati Ali belum sholat malam, Ali kemudian beranggapan, ya Rasulullah, padahal ini adalah bapak mertuanya, ya Rasulullah, ini adalah sholat yang tidak diwajibkan untuk umat kita. Akhirnya Nabi SAW meninggalkan Ali bin Abi Thalib. Ya, kalau seandainya sholat malam itu wajib, nggak mungkin ya Nabi SAW membiarkan Ali yang berhujah seperti itu kemudian tidak mengerjakannya, ya tidak waktu itu. Ini menunjukkan bahwa dalam kisah Ali ini sholat sunnah itu apa? Sholat malam itu hukumnya yakni sunnah. Kemudian yang keempat, yakni jamaah dirahmati Allah, ada pendapat yang mengatakan terus bagaimana kita menjawab tentang sholat wajib yang itu ada dalam surat Muzammil. Allah berfirman qumil lail, kerjakanlah. Ini kan perintah. Nah, untuk menjawab ini jamaah dirahmati Allah, ada beberapa jawaban
dari para ulama terkait surat Al-Muzammil, ya, ayat yang kedua. Ya, dan ini sudah dibahas oleh para ulama bahwa salat malam itu mengalami beberapa fase. Ya, nanti kita akan sampaikan setelah yakni azan, sebagaimana dulu puasa. Puasa itu mengalami beberapa fase. Dulu puasa yang wajib itu bukan puasa Ramadan. Puasa apa? Asyura menurut Imam Syafi'i rahimahullah taala. Baru kemudian setelah Nabi hijrah ke kota Madinah, ya, setelah beberapa tahun dan di tahun kedua turun kewajiban puasa Ramadan. Ketika turun puasa Ramadan sebagai puasa wajib, otomatis lengser kewajiban pada puasa Asyura. Salat malam pun demikian. Nanti kita akan sampaikan beberapa fase yang menjadikan Qiyamul Lail itu nanti turun turun statusnya. Setelah sebelumnya itu menjadi sholat wajib, akan turun menjadi sholat sunnah karena sudah tergantikan dengan sholat apa? Sholat wajib. Nanti kita akan sampaikan. Jamaah dirahmati Allah, terkait sholat malam ini ada sejarahnya. Ya, kenapa kemudian muncul silang pendapat mengenai ada yang mengatakan wajib? Karena di dalam surat Al-Muzammil ayat yang kedua ada perintah untuk qumil laili, sholatlah malam. Akan tetapi kita harus tahu bahwasanya fase sholat malam ini mengalami beberapa tahapan. Ya, para ulama mengatakan tahapan yang pertama, fase pertama, sholat malam, ya, itu dulu wajib, hukumnya wajib. Taib, dengan surat Al-Muzammil, dan itu tidak kita pungkiri. Ya, ayat yang kedua. Abdullah ibn Abbas mengatakan ini turunnya pas Ramadan. Taib, dan ini ya sebelum Isra Mi'raj. Jadi selama Nabi SAW sebelum Isra Mi'raj, yakni dulu jamaah dirahmati Allah, ya, dengan adanya ayat yang kedua menjadi petunjuk bahwa Qiyamul Lail itu sholat yang wajib dikerjakan. Akhirnya Nabi SAW mengerjakan. Fase yang kedua, ya, para sahabat ini khusus untuk siapa? Nabi. Imam Syafi'i mengatakan demikian. Fase yang kedua, sahabat ikut yakni sholat malam. Ya, berapa? 1 tahun setelah turunnya ayat yang kedua. Ya, lah turunnya ayat yang kedua ini jamaah, ini satu paket, 1 sampai ayat yang ketiga. Persis yakni dengan kisahnya Al-Alaq. Surat Al-Alaq itu ketika turun, apakah turun 1 surat? Tidak. Yang turun itu cuma 1 sampai 3. Di mana ayat yang kedua itu ada perintah untuk qumil lail. Terjadi di bulan Ramadan. Taib, sebelum Isra Mi'raj itu kewajiban bagi Nabi. Tapi tidak ada jamaah. Selama hampir 1 tahun para sahabat ikut menjadi makmumnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang terjadi? Selama 1 tahun disebutkan para sahabat ini sampai ada yang pecah-pecah yakni kakinya. Banyak yang sakit. Ya, baru kemudian setelah 1 tahun, ini adalah pendapatnya Aisyah, pasca 1 tahun baru turun ayat yang ke-20. Ayat yang ke-20 dari surat Al-Muzammil inilah yang menjadi petunjuk bahwa ya, hukumnya berubah dari wajib menjadi apa? Yani sunnah. Karena Allah merasa kasihan dengan para sahabat. Dan itu berlangsung selama 1 tahun sejak turunnya ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Ini sejarahnya. Jadi dulu memang yani seperti ini. Dulu wajib, ya. Kemudian hampir selama 1 tahun para sahabat ikut, ya, menjadi makmumnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tahu sebagian di mereka nggak kuat kalau seandainya hal itu diwajibkan. Allah Subhanahu wa taala akhirnya kemudian menurunkan ayat yang ke-20. Kata Aisyah, jarak antara ini dengan ini
3 ayat pertama dengan ayat yang ke-20 itu jaraknya 1 tahun. Kata Aisyah, ayat yang ke-20 itu ditahan oleh Allah di langit, gak diturunkan hingga berlangsung 1 tahun baru Allah turunkan. Tapi kok bisa nyambung? Pertanyaan yang sama. Kenapa surat Al-Alaq diturunkan cuma 5, terus tiba-tiba nyambung dengan ayat setelahnya? Ini semua adalah atas perintah Nabi SAW. Meskipun itu beda-beda, tapi di akhir Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan Nabi SAW untuk menyatukan satu dengan yang lain. Sebagaimana ini juga akhirnya kemudian nyambung. Nah, setelah turunnya surat ayat yang ke-20 ini, otomatis Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan hukumnya sunnah. Allah berfirman, Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thulutsayil laili wa nisfahu. Ya, sampai kemudian wa minkum marada. Sebagian di antara mereka ada yang sampai sakit-sakit karena merasa enggak kuat dan capek. Akhirnya kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, faqra'u ma tayassara min. Bacalah ya yang sesuai dengan kemampuanmu. Ini menunjukkan bahwasanya salat malam ini sudah berubah status hukumnya menjadi sunnah. Baru kemudian fase yang terakhir, kisah Isra yakni Mi'raj, ini menjadi bukti bahwasanya salat ya wajib ya itu sudah ada gantinya dengan salat 5 waktu yang sebagaimana kita yakni ketahui bersama. Nah, ini adalah prosesnya. Jadi pertama itu adalah salat malam. Oleh karenanya jamaah dirahmati Allah, salat malam ini mengingatkan kita pada kisah di dalam sejarah sirah nabawiyah dalam kisah Taif. Rasul sallallahu alaihi wasallam kan pernah ke Taif pasca meninggalnya Khadijah, pasca meninggalnya Abu Thalib. Merasa dua pembela Nabi sallallahu alaihi wasallam ini sudah tidak ada. Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap memikirkan para sahabat. Siapa lagi kiranya yang bisa melindungi, sedangkan kota Makkah sudah tidak aman dan tidak kondusif. Nabi sallallahu alaihi wasallam memikirkan tempat yang lain, yaitu Taif. Singkat cerita, kita tahu tak ada satupun di antara penduduk Taif yang menerima ajakan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam pulang dari Taif singgah di kebun. Di kebun inilah Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap sholat apa? yakni malam. Lah ini masa-masa di sini. Karena ke Taif itu ya sebelum apa? Isra Mi'raj. Baru kemudian setelah berlangsung hampir 1 tahun ayat yang ke-20 itu turunkan, berarti hukumnya sunnah. Tak lama kemudian sudah ada gantinya. Sama juga dengan pembahasan puasa Ramadan. Puasa dulu itu puasa Asyura. Sebagian ulama termasuk Imam Syafi'i mengatakan itu adalah puasa wajib yang diwajibkan oleh Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kemudian mengalami fase ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam hijrah, mendapati orang-orang Yahudi juga puasa. Nabi SAW mengatakan, nahnu ahakku bi Musa minkum. Kita lebih berhak untuk mengikuti syariatnya Musa daripada kalian. Kenapa Nabi SAW marah besar dengan ucapan seperti itu? Karena orang-orang Yahudi itu adalah orang-orang yang seringkali yuharrifunal kalimah. Seringkali merubah, mendistorsi dan memalsukan yakni ayat-ayat Allah, termasuk suka yakni juga menyembunyikan syariat. Maka di sini kemudian Nabi SAW mengatakan kami lebih berat daripada kalian. Tak lama kemudian berubah lagi. Di tahun yang kedua setelah Nabi SAW di kota Madinah turun, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Tapi sebelumnya sudah ada ya ayat wa 'alal ladzina yutiqun fidyatun ta'amu miskin. Pertama, ketika turun ayat tentang pengganti Asyura dengan puasa Ramadan diberikan. Siapa yang mau puasa silakan, yang enggak mau fidyah. Tapi kemudian turun Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an faman syahida minkumus syahra fal. Ini adalah ayat terakhir, sudah enggak ada nama lagi fidyah. Ya, semuanya kalau tidak mampu berarti udzur mengqadha, enggak ada fidyah lagi. Kecuali itu pembahasan dalam ilmu fikih, orang yang tua renta yang tidak memungkinkan dan orang yang apa? Orang yang yakni sakit, ya, yang sekiranya itu sakitnya la yurja bur'uhu, tidak ada kemungkinan sembuh, itu baru fidyah.
Tapi selainnya wajib. Sama juga dengan proses yakni sholat malam. Dulu wajib, terus ada kronologi ini sampai kemudian menjadi sunnah, tapi Allah sudah mengganti dengan yang lebih baik, yaitu sholat wajib 5 waktu. Baik. Kemudian jemaah, selanjutnya kita akan membahas tentang tata pelaksanaan sholat malam, baru yang terakhir keutamaannya. Ya, kita tahu bahwa di antara nama-nama sholat malam itu ada witir, tadi jumlahnya berapa? Yani ganjil. Nah di sini pembahasan yang ke-6 ya, tata cara pelaksanaan sholat malam. Waktu sudah kita bahas. Ya, beberapa ulama membagi menjadi 3, yang paling afdol, yang paling akhir. Tata cara pelaksanaan sholat yakni malam secara umum itu bebas. Yang penting jaraknya antara ba'da isya sampai terbit yakni fajar shadiq. Akan tetapi untuk tata cara pelaksanaan sholat malam yang berkaitan dengan jumlah rakaat, ya, kita ingin mengambil pendapat dari Imam Ibnul Qayyim. Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala dalam Zadul Ma'ad mengumpulkan semua riwayat tentang tata cara Nabi SAW sholat malam. Baik nanti digabung dengan witir, ya, ataupun yani tidak. Tapi dari semua ini ternyata Imam Ibnu Qayyim menjumpai ada 7 tata cara sholat malamnya Nabi SAW berdasarkan riwayat yang itu langsung digabung dengan sholat witir. Yang pertama, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, tata cara yang pertama itu 11 rakaat. Ya, didasarkan pada riwayat Ibnu Abbas. Ini agak berat. Karena kalau kita lihat, ya, ini pernah dilakukan oleh Nabi SAW dengan 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, kemudian apa? Ini 3 rakaat. Tapi ini disela dengan jeda, ya, dan disela dengan yakni tidur. Kemudian ketika bangun Nabi SAW siwak, dan itu berlangsung sampai 3 rakaat ini sebelum subuh. Ini yang paling berat, ya, itu yang paling berat. Dan ingat, setiap 2 rakaat ini panjang dan lama, ya, tapi nanti beliau istirahat. 2 rakaat panjang, istirahat. Bahkan Nabi SAW yang tidur, saya meniup-niup dalam riwayat Ibnu Abbas. Bangun 2 rakaat panjang lagi, kemudian dia tidur. Dan setiap kali tidur bangun beliau selalu yani siwak. Baru ketika sebelum subuh, bayangkan, ini yang pernah dilakukan oleh Nabi SAW. Sebelum subuh langsung 3 rakaat, ya, berarti kalau kita tarik, subhanallah, ya, ini hampir sepanjang malam, meskipun ada jeda tidur, tapi tidurnya Nabi SAW enggak lama. Ya, dengan genap, yakni angkanya 11. Ini yang pertama, yakni jamaah. Kemudian yang kedua, disebutkan Nabi SAW ini pernah sholat 11 rakaat dari riwayat Aisyah yang pernah bercerita. Beliau mengerjakan 2 terus yakni 1. Ya. Ini dari Aisyah, tapi ini yakni bersambung. Artinya Nabi SAW mengerjakan ini tidak disela-sela dengan tidur. 2 rakaat ya berhenti tapi sejenak banget. Sambung, kemudian berakhir dengan 1 rakaat. Ini berapa? 11. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga, itu 13 rakaat. Ya. 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, berapa ini? 2 rakaat kemudian yakni 1. Ya. Nabi SAW mengerjakannya seperti ini. Jadi ini 2 rakaatnya sampai 6. 6 kali 2, 12, kemudian ditutup dengan yakni 1. Berarti ini 13 rakaat.
Yang keempat, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengerjakannya dengan 13 rakaat. Ya, tapi dengan komposisi seperti yang pertama. 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat sampai berapa ini? 5 ya. Baru kemudian berapa? Ya, ini 3. Berarti duanya 5 kali, kemudian ditutup dengan 3 yani rakaat. Ini riwayat yang keempat kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Yang kelima, ya, Nabi SAW sholat itu 9 rakaat. Ya. Nah, kita sampaikan hal ini jamaah yang dirahmati Allah supaya nanti kita tuh tanwi, memvariasi sholat itu. Ya. Paling tidak pernahlah salah satu, 2 atau mungkin 3 dari cara ini pernah kita jadi lakukan. Ada 9 rakaat. Tapi uniknya 9 rakaat ini bagaimana? 9 rakaat ini 8 rakaat. 8 rakaat langsung. Ya, enggak berhenti. Lah, di rakaat yang ke-8 ini duduk sejenak. Duduk sejenak. Nabi SAW zikir. Tapi tidak apa? Tidak salam. Ya, zikir tanpa salam. Baru kemudian berdiri, ya, kemudian ditambah 1, baru kemudian nanti ditutup dengan apa? Yani salam. 9 rakaat. Kalau ini sepertinya harus ngitung, Mbak. Ini ngantuk, bablas sudah. Ya, karena 8 koken, Mbak. Kadang kita ikut yang 4 rakaat, yani saja ini sudah berapa ini? Ini 8. Ya, karena nggak ada salam sama sekali. Ya, kalau seandainya kul huwallahu ahad atau dihitung mulai kul a'udzu birabbinas ini sampai ke 8 mungkin bisa. Pokoknya pas surat ini berarti sudah ke 8. Itu masih mending. Tapi kalau panjang-panjang, Masya Allah, ini agak susah karena tanpa salam. Ya, itu pun berhenti sejenak, artinya duduk di rakaat yang ke-8 mau ke 9. Kemudian Nabi SAW itu memuji Allah, berdoa, memperbanyak istighfar. Tapi nggak salam, langsung berdiri ke 9, baru kemudian duduk yang ke 9 langsung yani salam. Jadi salamnya berapa? Sekali. Ya, kalau ini kan salam, ini salam. Kalau ini salamnya sekali. Kalau yang ke-6 ini jamaah dirahmati Allah itu 7 rakaat. Ya, sama dengan yang sebelumnya. Jadi 6 rakaat plus yani 1. Ya. Tapi beberapa ulama mengatakan bahwasanya setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyelesaikan 9 rakaat itu nanti ada tambahan plus yani 2. Ini juga ada plus yani 2. Cuma 2 rakaat ini dikerjakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sambil duduk. Jadi setelah 9 selesai tadi, kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam duduk dan sholat yani 2 rakaat. Ada mengatakan setelah 7 rakaat, ya 6. Kemudian berzikir, berdiri ke 7, duduk, salam sekali. Sudah selesai. Baru kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam salat 2 rakaat tapi duduk. Ya, Allah taala alam yang bisab. Ada mengatakan 2 rakaat ini baru dikerjakan setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidur. Kenapa demikian? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la witroni fi lailah. Ya, tidak boleh ada witir dalam satu yani malam. Ada mengatakan yani demikian. Allah taala alam. Ini adalah cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir ini yang ke-7. Yang ke-7 Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, salat malamnya itu 11 sudah, 13 dengan cara yang berbeda, 97. Ya, kemudian yang terakhir ini yang ke-7 kata Ibnu Qayyim, jumlahnya 15 rakaat. Ya, dengan komposisi Nabi sallallahu alaihi wasallam 2 yani 2 sampai 12. 1 2 3 4 5 6. 12. Langsung kemudian ditambah dengan 3 rakaat. Berarti berapa semuanya? 15, ya. Nah, jamaah dirahmati Allah, ini adalah beberapa cara Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam salat malam. Kita bisa mencontoh. Pertama, ya paling tidak kita pernah mencoba. Atau dengan cara kedua, cara ketiga, keempat, kelima,
ke-6 dan yang ke-7. Akan tetapi kalau seandainya sholat malam kita nggak bisa cara ini, itu dan seterusnya, maka kaidah paling umum sholat malam itu adalah 2 rakaat semampu kita, baru kemudian ditutup dengan apa? Witir. Itu kaidah yang paling umum. Tapi kalau seandainya kita pengen sesekali mencontoh Nabi SAW dengan 7 riwayat yang berbeda, itu pun tidak ada masalah. Supaya kita pernah mencoba seperti apa Nabi SAW qiyamul lail, sebagaimana diterangkan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala. Baik, jamaah dirahmati Allah, ini adalah beberapa tata cara pelaksanaan sholat malam berdasarkan riwayat dari Nabi. Ya, kalau seandainya nggak bisa 1 sampai 7, kita bisa menggunakan ini. Akan tetapi para ulama mengatakan, kalau tidak bisa ini, jangan tinggalkan witir, meskipun sebenarnya 1 rakaat. Ya, kenapa? Meskipun 1 rakaat, karena 1 rakaat ini nanti kaitannya dengan sholat malam. Sholat malam setelah ini kita akan bahas apa? Keutamaan sholat malam. Ya, keutamaan sholat malam. Terkait 1 rakaat, sebagaimana kita sampaikan, Imam Ibnul Qayyim dalam Zadul Ma'ad mengatakan Nabi SAW nggak pernah meninggalkan. Baik di saat beliau safar nggak pernah meninggalkan, maupun di saat Nabi SAW mukim, artinya tidak dalam kondisi safar. Lah kalau kita taksir saja jamaah, maaf ya, 1 rakaat 1 rakaat ini tidak membutuhkan waktu 5 menit. Ya, bahkan seandainya kalau kita baca kulhu, mungkin barangkali kurang dari 5 menit. Kalau kita membaca Al-Fatihah saja, mungkin barangkali kurang dari itu. Karena kalau seandainya kita membaca 1 rakaat cuma baca Al-Fatihah, sah nggak sholat kita? Ya sah. Berarti kurang dari itu. Maka ini menjadi catatan besar untuk kita. Kalau Nabi SAW saja dengan cara yang beragam seperti ini, ya sambil sholat witirnya panjang. Tapi untuk kita 1 rakaat saja jangan tinggalkan, sebagai bentuk kita ittiba kepada Rasulullah SAW. Maka insya Allah nggak ada alasan, karena kalau kita taksir itu tidak sampai membutuhkan waktu yang banyak dari 24 jam sehari yang Allah berikan kepada kita. Ya, kemudian yang terakhir kita akan bahas keutamaan salat malam. Jamaah dirahmati Allah, ada beberapa keutamaan dari kita salat malam. Yang pertama, salat malam ini akan mendapatkan jaminan. Ya, yang pertama itu adalah surga. Rasul SAW pernah bersabda, dan sabda inilah yang pertama kali juga pernah didengar langsung oleh Abdullah ibnu Salam pasca Rasul SAW datang pertama kali kota Madinah. Nabi SAW bersabda, afsus salam wa at'imut ta'am, kasih makan. Kemudian apa? Wasilul arham, sambung tali silaturahim. Baru kemudian wasalul lail wan nasuniyam, salat malamlah ketika banyak orang tertidur lelap. Tadkhulul jannata bisalam, engkau akan masuk surga dengan selamat dengan mudah. Maka ini adalah satu keutamaan di mana Allah akan memberikan jaminan surga, salah satunya dengan qiyamul lail. Yang kedua, kita akan mendapatkan tempat yang agung di jannah. Para ulama mengaitkan hal ini dengan surat Al-Isra ayat 79. Ini tentang keutamaan salat tahajud. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqamam mahmuda. Ini tempat yang sangat agung, sangat mulia nanti di jannah. Dan itu menunjukkan, dulu kita sampaikan bahwasanya jannah itu punya apa? Tingkatan. Dan tingkatan yang paling agung untuk bisa sampai ke sana, salah satunya itu adalah dengan salat malam. Baik. Kemudian yang ketiga, jamaah yang dirahmati Allah, sebagaimana tadi sudah kita sampaikan, salat sunnah terbaik setelah
setelah sholat wajib, ya, sholat wajib. Maka jangan sampai terlalaikan sholat malam, meskipun tadi Masya Allah 1 rakaat itu terbaik. Sholat yang paling afdol setelah sholat wajib, ya. Nabi SAW mengatakan afdol sholat yani ba'dal maktubah qiyamul lail. Kemudian jamaah dirahmati Allah, yang keempat, ya, para ulama mengatakan ini adalah sunnah atau kebiasaan, ya, kebiasaan orang soleh. Dan inilah yang jadi barometer, maaf ya, kesolehan kita itu terletak pada apa? Ya, sholat dan tidaknya kita. Ya, artinya sholat malam. Kalau sholat wajib pasti. Ya, Nabi SAW mengatakan, alaikum biqiyamul lail fa innahu da'bus salihin. Dengan kata lain, para ulama mengatakan da'ab itu artinya kebiasaan. Gak usah mengklaim engkau menjadi orang soleh kalau, maaf loh ya, cuma 1 rakaat yani saja engkau tinggalkan. Karena itu kaitannya dengan kesolehan, da'bus salihin. Karena ciri-ciri orang soleh itu adalah da'bus salihin, sebagaimana kita bahas di ayat yang ke, ya, 15, innal muttaqin, salah satu di antara tanda orang bertakwa, kanu qalilam minal laili ma yahjaun. Ya, salat malam mereka itu tanda orang bertakwa. Maka tanda orang bertakwa, tanda orang soleh itu adalah dengan salat yakni malam. Kemudian yang keempat, yang kelima, Nabi SAW mengatakan kemuliaan, ya, kemuliaan seseorang itu terletak pada salat yakni malamnya, ya. Makanya ini menjadi satu tantangan untuk kita semua, sekaligus sebagai renungan untuk kita semua. Mungkin orang itu dianggap mulia karena kekayaannya. Mungkin orang itu dianggap mulia karena, maaf, keilmuannya. Mungkin orang itu dianggap mulia karena jabatan. Atau kemuliaan seseorang itu ditentukan karena darah biru dan ningratnya. Tapi semua kemuliaan itu hanya dipandang, diukur sesama manusia. Akan tetapi kemuliaan yang disebut oleh Nabi SAW ini adalah orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya Rasulullah SAW yang mengatakan bahwasanya salah satu di antara simbol kemuliaan seorang hamba itu adalah qiyamuhu, ketika ia sholat yakni malam. Maka ini menjadi catatan untuk kita semua, terutama bagi ibu-ibu, ya, yang punya suami, pun demikian suami yang punya yakni istri. Ya, ingatlah bahwasanya kita jangan sampai mengejar kemuliaan di mata manusia, karena itu tidak akan ada habis-habisnya. Mencari keridhaan manusia itu tidak akan menjadikan kita puas. Tapi carilah kepuasan itu dengan mengejar kemuliaan di sisi Allah. Sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala lewat lisan Rasulullah menjelaskan salah satu cara agar kita mendapatkan kemuliaan tersebut di sisi Allah itu simbolnya adalah kita sholat yakni malam. Oleh karenanya jamaah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ya, di antara yang keenam, yang terakhir nanti kita akan sampaikan sebuah kisah inspiratif dari mana? Dari Abu Hurairah. Yang keenam, ya, dengan sholat malam ini ternyata menjadikan, ya, badan yakni dan jiwa kita yakni semakin apa? Yakni sehat, segar dan sebagainya. Maka di sini Nabi SAW pernah bersabda, ini perlu yakni kita koreksi pada diri kita setelah kita sholat malam, karena ini adalah janji dari Nabi SAW. Nabi SAW bersabda bahwasanya setiap malam, maaf ya, setiap malam syaitan itu akan meletakkan berapa simpul dan ikatan di kepala kita? Yakni 3. Ya, dan simpul ini nggak akan lepas sampai kita itu tidur lagi. Untuk bisa melepaskan, Nabi SAW mengatakan yang pertama, ketika kita bangun, kita berdoa. Maka dengan doa itu akan melepaskan satu simpul. Tersisa berapa? 2. Nek misalnya bangun, berdoa, tidur lagi, ya, maka berarti masih tersisa 2.
Sampai kemudian ia berdoa, kemudian mengambil air wudhu. Kata Nabi SAW, simpul kedua akan lepas. Sisa berapa? Yani 1. Nah, ketika simpul itu bisa lepas secara otomatis, setelah berwudhu, seseorang itu sholat. Sekalipun cuma 1 rakaat misalnya. Ya, maka ketiganya itu akan lepas. Nabi SAW ketika menjelaskan apa pengaruhnya kalau seandainya 3 ingkatan itu lepas, Nabi SAW mengatakan apa? Fa'asbaha nafsuhu yani atyab. Ya, hatinya semakin yani jernih dan bersih, fisiknya juga semakin kuat dan yani sehat. Mungkin kita akan bertanya-tanya, bagaimana hal itu bisa terjadi, Ustaz? Begadang malam, sholat yani sepanjang malam, masa yani pagi itu tetap seger? Berarti kalau seandainya begadang malam, pagi biasanya apa? Yani ngantuk. Ya, kita balik yani jamaah. Ketika kita nonton bola, ya jam 3 misalnya bangun sampai subuh, terus kemudian klubnya menang, pagi kira-kira tidur apa enggak? Kadang-kadang enggak, masih terbawa euforia Bapak, kesenangan. Nah, kenapa kita enggak merasakan seperti itu? Ketika kita merasakan, ya Allah saya bertemu dengan Allah di sepertiga malam terakhir, saya bisa sholat, padahal sama-sama juga begadang malamnya. Pagi masih terasa euforia kegembiraan bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, maka oleh karenanya jamaah dirahmati Allah, itu sebenarnya ada mengatakan sugesti, tapi kalau seandainya kita itu menjiwai di saat kita itu sholat malam, sebagaimana orang yang nonton bola menjiwai ketika klubnya atau mungkin barangkali ya negara yang ia pilih itu menang, itu akan terbawa. Ya, dia akan berbunga-bunga. Secapek apapun dia pagi itu tetap semangat. Itu yang terjadi. Tapi selama ini kalau kita itu begadang malam, biasanya pagi ya capek. Nah, itu menjadi catatan untuk kita. Padahal Nabi SAW mengatakan di sini apa? Badan itu semakin segar. Taib. Kita bisa mencontoh para sahabat. Para sahabat itu mendapatkan 2 julukan ini jamaah. Ya, ruhbanul lail wa fursanun nahar. Bayangkan. Mereka di malam hari itu seperti pendeta. Artinya ahli ibadah. Ketika di siang hari mereka apa? Fursanul lail. Mereka juga perang, mereka juga bekerja. Seperti itu kondisi mereka. Berarti 2 hal ini tidak saling bertolak belakang. Tapi sebenarnya qiyamul lail yang dilakukan dengan menjiwai itu akan bisa memberikan pengaruh sebagaimana janji Nabi SAW. Pagi lebih segar, jiwa lebih bersih, pun demikian semangat yang menjadi baru. Nah, ini perlu yang kita koreksi di saat kita itu qiyamul lail, yakni bagaimana kita itu benar-benar melakukan qiyamul lail itu sebagai bentuk kita melaksanakan perintah Allah, dan yang kedua adalah guna untuk menyambut Allah Subhanahu wa taala terutama di sepertiga malam terakhir, dan tentunya ya kita nanti tinggal menanti bagaimana kita itu bisa ya merasakan yakni pengaruh yakni baik setelah kita yakni sholat di pagi hari. Oleh karenanya jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, disinilah ya ada satu kisah inspiratif dari Abu Hurairah. Ya, Abu Hurairah ini beliau sendiri ya, Abu Hurairah, kemudian istri, kemudian yakni anak. Ketika meriwayatkan sebuah hadis, karena perawinya beliau, rahimallahu imra'an, Allah Subhanahu wa taala merahmati seorang suami. Ya, seorang suami ketika ia sholat malam pada isya, Masya Allah, masallah, sampai dia capek. Kemudian gantian membangunkan apa? Istrinya dengan memercikan yakni air di wajahnya. Ya, tapi seperti ini perlu untuk diedukasi terlebih dahulu ya nih jemaah. Ya, kalau saya tiba-tiba seperti itu ya kemudian dikini ya ngamuk, marah ya. Itu kalau yang perempuan gak ada masalah, nih suaminya yang digitukan, yang berakhir dengan pengadilan agama mungkin barangkali. Lah kenapa ini? Berarti itu dipercikan sedikit. Nabi SAW mengatakan rahimallahu imra'an, suami akan diberikan rahmat oleh Allah. Baru kemudian gantian tidur ya diganti oleh istrinya.
Nabi SAW sebagai bentuk keadilan, rahimallah imra'atan, Allah juga akan memberikan kasih sayangnya kepada seorang istri. Ketika sholat malam gantian suaminya yang tidur, kemudian ketika capek gantian suaminya yang dipercikkan di atas wajihima, supaya bangun ganti dia menghidupkan malam-malam yakni panjang. Setelah mendapatkan hadis ini, apa yang terbesit dalam benak Abu Hurairah? Abu Hurairah langsung kemudian membuat planning bagaimana caranya dalam lingkungan yakni keluarga. Subhanallah, ada kerjasama, teamwork, ya, semuanya bisa merasakan qiyamul lail, ya, malam-malam panjang itu bisa diisi dengan qiyamul lail, tapi dengan apa? Gantian. Ya, kalau seandainya di bulan Ramadan gak ada masalah, sudah. Insya Allah banyak di antara kita yang mampu, karena hampir semuanya orang itu melek. Hampir semua masjid itu penuh dengan qiyamul lail. Tapi kalau seandainya kita itu sendirian, gak mampu. Kita butuh partner. Dakwah kita butuh partner. Istilah kita sudah gak ada lagi zamannya Superman. Ya, saat ini butuhnya apa? Super team. Ya, bukan yani Superman. Kita butuh banyak orang. Ya, belajarlah dari Nabi Musa menghadapi seorang diktator seperti itu, minta kepada Allah. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengijabahi, qala sanashuddu adudaka bi akhik. Maka dikirim Nabi siapa? Nabi Harun. Kita pun yani sama, kita butuh teamwork, saling melengkapi. Pun demikian ini dirasakan Abu Hurairah. Abu Hurairah akhirnya kemudian membagi ini. Dan itu bebas. Kadang istrinya dulu, yang dua istirahat dulu. Ya, sampai saat capeknya gantian kepada anaknya. Anaknya mungkin kemudian sampai capek gantian bapaknya. Dan itu di rolling, ya, sampai malam-malam itu full, ya, di rumah itu seakan-akan ada cahaya qiyamul lail dari seluruh anggota keluarganya. Ini adalah yani salah satu bentuk di antara adaul amanah setelah Abu Hurairah itu mendengarkan langsung hadis dan beliau perawinya langsung diterapkan. Sama juga dengan Abdullah yani Ibnu Umar. Abdullah Ibnu Umar itu dahulu ya tidur-tiduran di Masjid Nabawi. Akhirnya kemudian dipuji oleh Nabi, nikmar rajulu ant Abdullah lau shalla minal lail. Lelaki yang terbaik itu kamu Abdullah kalau seandainya engkau qiyamul lail. Makanya Abdullah Ibnu Umar semenjak itu enggak pernah meninggalkan, agar dia selalu menjadi manusia terbaik, teringat selalu dengan pujian Rasulullah kepada yani beliau. Baik, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah di antara beberapa yani keutamaan. Nanti kita akan sampaikan sebuah mutiara bijak dari yani para ulama terkait sepertiga malam terakhir, wabil asharihum yastal yani firun. Ya, keutamaan sepertiga malam terakhir. Kalau seandainya kita nggak bisa kanu qalilam minal laili ma yahjaun, jangan tinggalkan wabil asharihum yastal firun, karena itu juga termasuk waktu mustajab, yaitu ketika waktu yani sahur. Insyaallah itu adalah tanda orang yang bertakwa yang ketiga. Kita akan sampaikan pada kesempatan pertemuan yang berikutnya. Apa keutamaan dari waktu sahur atau waktu malam, terutama sepertiga malam yani terakhir. Imam Nawawi punya ya beberapa alasan-alasan. Salah satunya waktu malam itu adalah waktu di mana kita lebih bersih, hati kita lebih dijauhkan dari kesan riya. Itu zaman dulu lah ya. Karena malam itu kan rata-rata orang tidur. Orang sudah tidak fokus lagi. Banyak orang yang sudah menghabiskan waktu malam itu untuk tidur. Sedangkan kalau kita ibadah itu lebih nyaman, lebih tenang, dan juga kesannya lebih jauh dari riya. Itu zaman dulu. Kalau zaman sekarang sudah ada HP, ya podo ae, Pak. Ya, bahkan setiap ibadah selalu diekspos, dijadikan sebagai status. Ya, enggak siang, enggak ya di malam. Itu bedanya. Tapi nanti kita akan sampaikan ada keutamaan dari waktu yani sahur, waktu malam. Kata Imam Nawawi rahimahullah taala, yani aqrabu yani ilal ikhlas, yani wa ab'ad, dan lebih menjauhkan kita dari penyakit riya. Taib, Allahu taala alam bisawab. Ada pertanyaan ya nih jamaah? Nggih, monggo. Nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi.
Oke, siap. Oh. Yap. Iya. Iya. 2 rakaat sampai witirnya sebelum tidur. Ya. Jadi sholat malamnya sebelum tidur gitu. Sebelum tidur. Kemudian tidur, nggak sholat malam lagi karena rata-rata biasanya bangunnya sudah subuh. Bangun, tapi nggak sholat. Taib, nggak ada masalah. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, nggak ada masalah karena waktunya itu panjang, ya. Tapi tetap kan tadi kita sudah bahas derajat waktu qiyamul lail atau sholat malam. Bisa sepertiga pertama, itu boleh. Ya, bisa kedua, ini lebih afdol, tapi yang paling afdol paling akhir. Lah, paling akhir ini bisa kita nggak tidur sama sekali. Sebagaimana waktu-waktu di mana kita berada di 10 terakhir. Nabi SAW bersabda, dan ini seringkali disampaikan waktu itikaf. Ya, di sepertiga malam terakhir Nabi SAW syadda mi'zarahu, ini arti kiasan tidak menjimai istrinya, wa ahya lailahu, dan menghidupkan malam-malam panjang karena cuma setahun sekali. Dan yang ketiga aiqadha ahlahu, dan membangunkan apa? Keluarga. Ini full. Enggak tidur sama sekali. Ya, karena memang keutamaannya ada di waktu malam. Bukan di siang hari. Maka ketika mendapati keutamaan yang hanya datang setahun sekali, full, totalitas di situ. Baik. Tapi kalau seandainya hari-hari biasa, boleh enggak Ustaz? Misalnya kita cuma ngambil pertama atau kedua, bebas, habis itu kita tidur, nggak ada masalah. Akan tetapi tetap orientasi kita jangan sampai hanya terus menerus di sepertiga pertama, ya. Tapi harus ada keinginan, harus ada usaha bagaimana kita itu bisa juga mengisi sepertiga malam, dan itu adalah waktu yang paling afdal, sekalipun itu cuma 1 atau 2 rakaat. Ketika kita bangun tarhim, masih termasuk sepertiga malam enggak? Masih. Manfaatkan di situ. Ya. Meskipun cuma 2 rakaat insyaallah. Ya. Masa sesekali kita itu pas bangun pas adzan subuh insyaallah enggak kan? Ya, paling tidak ya 3:30. Ya. Lah disinilah kemudian caranya bisa dengan banyak cara tadi. Makanya partner itu sangat penting. Ya. Yang belum nikah nah segera nikah, ya. Tapi jangan kemudian partnernya, ya, suami istri pokoknya kita menghidupkan di malam-malam panjang ini dengan nuansa romantis. Ya jangan habiskan itu tok. Ya ibadah. Ya. Nah itu partner itu sangat penting sekali agar kita itu bisa apa? Ya, bisa ya menghidupkan malam-malam ini dengan ibadah. Kemudian ada satu hal yang tadi belum saya sampaikan terkait witir. Nabi SAW pernah bersabda, la witroni filailah. Tidak boleh sholat witir dikerjakan 2 kali dalam 1 malam. Lah mungkin contohnya kayak tadi misalnya. Setelah saya itu sholat isya, langsung saya sholat witir. Karena mungkin ada pekerjaan atau safar atau yang tidak memungkinkan dan kekhawatiran nanti malah nggak sholat malam sama sekali. Boleh. Selama dikerjakan setelah isya. Taib. Para ulama mengatakan kalau seandainya sudah dikerjakan, baik itu 2, 1 saat capeknya kemudian dia tidur, ternyata Allah berikan kesempatan jam 3:30 bangun, pengen sholat. Lah boleh nggak kemudian sholat? Boleh. Itu yang disebut dengan sholat tahajud. Tapi sholat tahajud itu cuma 2 rakaat saja, karena witir sudah dikerjakan sebelumnya. Ya. Maka terkait hal ini jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau memang ada kepastian bahwa kita itu akan bisa bangun sebelum subuh,
maka nggak ada masalah. Ba'da isya 2 rakaat, baru kemudian pas bangun tinggal kita menutup dengan 1 witir. Ya, tapi kalau seandainya enggak, ya sudah, sekalian witir saja tidur. Kalau memang Allah bangunkan kita lebih awal, ya tinggal nambah 2 sampai menjelang subuh. Ini poin pertama. Yang kedua, jamaah dirahmati Allah, kita punya kebiasaan witir sebelum subuh, Ustaz. Dan itu sudah terbiasa, saya bangun seperti itu. Jadi biasanya sepertiga malam pertama atau kedua 2 rakaat saya tinggal tidur. Karena alhamdulillah selama ini rutin, dengan catatan rutin. Rutin sebelum subuh selalu saya bangun meskipun untuk 1 rakaat. Rutin ini. Qadarallah, 1 malam mungkin karena kecapean, ya, sampai kebablasan sholat subuh. Para ulama dalam kondisi seperti ini, bagi dia boleh untuk mengqadha sholat witirnya meskipun setelah subuh. Dengan catatan apa? Dia rutin, ya, melaksanakan sholat witir. Cuma karena 1 mungkin. Kalau kita kan sering kebablasan, nggak pernah rutin lagi, jadi nggak boleh mengqadha. Itu dengan catatan. Tapi ketika kita mengqadha setelah sholat apa? Setelah sholat subuh, jumlah rakaatnya sudah tidak boleh witir. Mengqadhanya, iya, mengqadha witir, tapi ketika kita mengqadhanya setelah subuh, jumlahnya harus genep. Karena tidak ada witir, tidak ada bilangan ganjil sholat sunnah di waktu pagi setelah subuh sampai tenggelam matahari. Nggak ada. Berarti kalau seandainya witirnya kita terbiasa 5, Ustaz, kita sudah rutin, qadarallah ternyata kemudian kita tiduran, mengqadha bagi yang rutin lah ya, boleh. Tapi mengqadhanya harus digenapkan. Kalau biasa 5 berarti 6, kalau 1 berarti 2, dan begitulah seterusnya. Baik, ini. Kemudian yang ketiga mungkin barangkali khusus untuk Ramadan, ya, yang kita kenal dengan sholat tarawih. Kalau tarawih biasanya memungkinkan sekali sudah, karena kita tidak hanya sholat malam, tapi kita sahur, jadi memungkinkan kita itu bangun, yakni malam, sepertiga malam. Lah di sini kita ikut sholat malam bersama imam, kemudian kita juga sholat witir. Lah tapi kita jam 3 insya Allah bangun karena sambil sahur, dan manfaatnya juga masih banyak untuk kita sholat di sisa waktu setelah kita yakni sahur. Pertanyaannya, bukankah Nabi SAW mengatakan nggak boleh witir 2 kali dalam 1 malam? Boleh nggak kemudian witir 2 kali setelah ini? Apalagi kemudian ada 2 kloter. Saat kita sudah sholat di sini sampai witir sama imam, katanya terbaik ya. Kita bangun jam 2 lah atau mungkin jam 3, terutama yang iktikaf, ada kloter kedua bersama imam yang lain, kita ngikut, otomatis nanti pakai apa? Witir. Pertanyaannya jamaah yang dirahmati Allah, boleh nggak kita witir dengannya? Para ulama mengatakan tidak boleh witir dengannya, karena jumlah witir itu dalam semalam cuma sekali. Tapi beberapa ulama memberikan solusi. Salah satunya Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala. Ya, ada beberapa solusi. Solusi yang pertama, kalau memang demikian, maka diperbolehkan kita nggak ikut sholat witir bersama imam pertama. Kalau seandainya ada kesempatan, kita bisa ikut nebeng juga untuk kloter kedua di sepertiga malam terakhir, karena witirnya dihitung sekali. Jadi ada mengatakan demikian. Ada mengatakan dengan cara yang lain, kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, sholat saja witir bersamanya, tapi setelah imam salam, ya, dari awal sudah niatnya itu genep. Jadi setelah imam misalnya kan terakhir di witir tarawih pertama itu misalnya 1 rakaat, kita sudah niat di rakaat terakhir itu sholatnya genep. Jadi imam salam kita berdiri nambah yakni 1, selesai. Berarti kita dianggap belum witir. Baru kemudian ketika nanti jam 2 ada sholat tarawih lagi, ya sudah ngikuti saja sampai akhir. Karena pasti di akhir itu ada sholat witir. Berarti terhitung dalam semalam cuma yakni sekali. Itu adalah beberapa solusi yang ditawarkan oleh para yakni ulama terkait yakni witir. Ya, wallahu taala alam yang bisa. Ya, demikian, semoga bermanfaat. Insyaallah pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas 2 poin penting
ya, keutamaan dari waktu sahur sepertiga malam terakhir, dan yang kedua adalah keutamaan dari al-istighfar terutama di waktu sepertiga malam tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan, semoga apa yang kami sampaikan memberikan manfaat untuk kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita di lain kesempatan. Subhanaka asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.